Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah, biasa dipanggil Gila, NPM 721213203. Saya berada di kelas Manajemen Sumber Daya Manusia 2021C. Di sini saya akan menjelaskan sebagian tentang desain pekerjaan. Simak videonya. Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya yaitu untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi tersebut. Desain pekerjaan perlu mendapatkan perhatian lebih karena 3 alasan utama, yaitu desain pekerjaan dapat mempengaruhi kinerja untuk pekerjaan tertentu, khususnya untuk motivasi tenaga kerja yang dapat membuat perbedaan besar pada kinerjanya. Yang kedua, yaitu desain pekerjaan dapat mempengaruhi kepuasan kerja karena seseorang tenaga kerja yang puas dengan konfigurasi pekerjaan tertentu belum tentu memuaskan bagi yang lainnya. Yang ketiga, yaitu desain pekerjaan dapat mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental. Teknik desain individual. Simplifikasi desain atau job simplification, yaitu membagi pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang sederhana dan berulang-ulang yang memaksimalkan efisiensi. Yang kedua yaitu rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu memindahkan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya dalam sebuah perusahaan, sehingga memungkinkan karyawan mempelajari tugas-tugas, fungsi, dan keterampilan baru dari setiap unit kerja dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu menambah lebih banyak tugas yang berkaitan ke dalam sebuah pekerjaan. Pemerkayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu merancang pekerjaan dengan cara meningkatkan tanggung jawab, otonomi, dan kendali bagi para pemangku jabatan, memuaskan kebutuhan, pengakuan, dan pertumbuhan. Teknik desain pekerjaan kelompok, tim kerja atau teamwork, yaitu sekelompok karyawan yang diminta untuk merampungkan sebuah tugas besar dalam bentuk penugasan-penugasan khusus dari perusahaan. Kelompok kerja otonomi atau autonomous teamwork, yaitu tim-tim kerja yang diberikan tujuan-tujuan khusus dan kendali atas pencapaian tujuan tersebut. Yang terakhir yaitu lingkaran-lingkaran mutu atau quality circles, yaitu sekelompok karyawan dan penyedia bertemu dengan rutin guna membahas masalah-masalah mutu dan solusi-solusinya. Jenis-jenis desain pekerjaan. Yang pertama yaitu desain pekerjaan mekanistik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan spesialisasi untuk meminimalkan waktu pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua yaitu desain pekerjaan berurutan secara berkesinambungan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pendekatan dengan mengatur 2 atau lebih tugas atau pekerjaan yang saling tergantung satu dengan yang lain dalam satu urutan yang bertahap. Yang ketiga yaitu desain pekerjaan ergonomik, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola keserasian antara kondisi fisik pekerja dengan peralatan kerja agar dapat dilaksanakan secara cepat, nyaman, dan mudah. Desain pekerjaan berdasarkan jenis kegiatan, yaitu desain pekerjaan yang menggunakan pola yang memisahkan pekerjaan atau jabatan yang membutuhkan keterampilan fisik dengan yang membutuhkan keterampilan mental dari yang terendah hingga yang tertinggi. Deskripsi pekerjaan, yaitu suatu statement, penjelasan, dan informasi tertulis mengenai karakteristik sebuah jabatan atau pekerjaan, atau tugas, tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek-aspek pekerjaan yang disusun secara jelas dan teratur serta harus dilakukan oleh karyawan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Analisis pekerjaan yaitu suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan, khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia, untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Tahapan analisis pekerjaan. Yang pertama yaitu memutuskan bagaimana informasi tersebut akan digunakan. Contohnya yaitu mewawancarai karyawan untuk menyusun deskripsi pekerjaan atau kuesioner analisis posisi untuk penghitungan kompensasi karyawan.
Yang kedua yaitu meninjau informasi latar belakang yang relevan serta bagian organisasi dan bagian proses. Yang ketiga yaitu memilih posisi representatif, yaitu manajer harus memilih posisi jabatan representatif yang harus difokuskan. Yang keempat yaitu menganalisis pekerjaan secara nyata dengan cara penyambutan setiap pemegang jabatan dan meluangkan waktu minimal 15 menit untuk mewawancarai karyawan untuk mendapatkan kesepakatan pada rangkuman dasar dari pekerjaan di jabatan tersebut. Yang kelima yaitu memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan pekerja yang melakukan pekerjaan tersebut dan dengan penyedia langsungnya. Yang terakhir yaitu mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Karakteristik pekerjaan merupakan bagian dari pengayaan pekerjaan. Model karakteristik pekerjaan adalah salah satu yang digunakan secara luas. Karakteristik pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan itu sendiri, di mana ia berkaitan dengan cara bagaimana karyawan menilai tugas-tugas yang ada dalam pekerjaannya. Karakteristik pekerjaan adalah sikap aspek internal dari kerja itu sendiri yang terdiri dari variasi keterampilan yang dibutuhkan, prosedur dan kejelasan tugas, kewenangan dan tanggung jawab, serta umpan balik dari tugas yang telah dilakukan.